Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PAI Offering E30 ingin membacakan resume jurnal diskusi bab 5 dan mendiskusikannya. Mungkin bisa langsung dimulai. Materi bab 5, studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Ta'aruf tidak seperti pacaran, ini membutuhkan waktu yang singkat dan berlangsung beberapa bulan atau bahkan bisa beberapa minggu sebelum pernikahan. Komunikasi antara pasangan dibatasi untuk menghindari kontak langsung antara lawan jenis. Menurut jurnal yang ditulis oleh Trisha dan Zarkasi 2018, keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional pada teori keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional. Keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional. Kembali pada teori penetrasi sosial akan dibahas tuntas sebuah proses komunikasi yang terjadi pada hubungan pernikahan antara dua individu yang melewati proses ta'aruf secara efisien dan berlapis. Allman dan Taylor 1973 menyatakan bahwa sebuah hubungan interpersonal seseorang akan berakhir dengan baik dan intim jika kedua belah pihak melewati lintasan-lintasan dan lapisan penting pada komunikasi. Keempat, tahap pertukaran stabil. Menurut West and Turner 2014 menjabarkan komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, komunikasi antar kedua belah pihak sifatnya sudah sangat dalam intim. Cakapannya sudah meliputi nilai konsep diri atau perasaan dan juga emosi mendalam. Asumsi dasar dari teori penetrasi sosial dalam West and Turner 2014, hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Faktanya banyak dari hubungan kita berada di antara dua kutub ini. Seringkali kita mungkin hanya menginginkan hubungan yang cukup dekat. Perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Sebuah hubungan dapat menjadi kacau atau istilahnya menarik diri atau depenetrasi, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya disolusi hubungan. Namun hal ini bukan berarti hubungan yang ada menjadi hilang total atau berakhir. Hubungan akan mengalami transgresi atau transgression, yaitu pelanggaran pelaksanaan dan harapan dalam hubungan. Transgresi ini mungkin seperti tidak dapat selesai dan memang seringkali seperti ini. Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Self-disclosure adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan. Hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Tabel analisis. Penelitian akan menganalisis dengan analisis isi pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, penukaran, dan penjajakan afektif. Penukaran afektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Analisis tahapan teori penetrasi sosial. Ridwan Syah 2018. Orientasi. Pada proses orientasi terdapat pertukaran informasi dasar seperti nama, kegiatan, dan informasi-informasi yang dapat diketahui oleh publik. Penukaran penjajakan afektif. 5 pasangan melakukan pertemuan, dan pada tahapan ini masing-masing pihak diminta untuk membuka diri saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Tahapan ini menentukan apakah ta'aruf ini berlanjut atau dihentikan. Kedua belah pihak akan melakukan istisarah, dan apabila hasilnya positif maka akan berlanjut. Fitri Sakina dan Melok Rono. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah seseorang mengenal dan mendekati pasangannya, di mana tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dalam praktiknya berbeda dengan kencan konvensional. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga seperti orang tua atau guru spiritual. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Tahap pertama yaitu tahap orientasi dimulai saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Pada tahap ini hanya mengetahui fisik calon pasangan dan informasi umum lainnya. Kedua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi, serta karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Namun, tentu ada hal yang tidak ditampilkan atau dilihat selama proses ta'aruf. Pertemuan yang juga didampingi oleh pihak ketiga memungkinkan mereka untuk saling menutupi informasi pribadi satu sama lain. Pada Ridwan Syah tahun 2018,
Proses orientasi dikaitkan kesamaan penggunaan sosial media, organisasi yang diikuti, dan tempat narasumber bekerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, batasan yang ditetapkan dalam syariat Islam menghambat interaksi yang dilakukan oleh pasangan. Ya, itu adalah resumenya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mungkin ada pertanyaan dari Hanif. Ya, jadi kalau dari aku, sehubungan dengan rangkuman yang sudah kita bahas, sudah kita baca ini tadi, saya menangkap beberapa hal tentang tahapan-tahapan sebelum ta'aruf. Bagaimana pendapat kalian tentang remaja-remaja pada saat ini yang sudah pemikirannya sudah dewasa sebelum waktunya? Tidak hanya pemikirannya, tetapi juga perilakunya, sifatnya, terus mereka juga sudah melakukan hubungan-hubungan yang semestinya belum mereka lakukan. Kalau menurutku sih miris banget kan ya, kayak gitu itu. Waktu waktu muda udah melakukan hal yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Menurutku sih itu terjadi karena faktor lingkungan. Di lingkungan maksudnya itu kayak di tempat sekitarnya itu orangnya itu, mohon maaf ini nggak menjelekkan orang, mungkin lingkungannya itu kayak kurang Islamnya kurang kuat kayak gitu, itu bisa mungkin kayak gitu. Terus kemudian bisa juga itu dari teman-temannya kayak gitu, dia kayak gitu karena teman-temannya, kemudian karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Ini kalau menurut aku pribadi sih kayak gitu. Iya sih, emang miris ngelihat kayak gitu, tapi itu juga mungkin bener kata Rian tadi, karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Terus udah gitu mungkin orang tuanya pas kecil belum apa-apa langsung dikasih gadget, jadi dia mungkin ngelihat yang aneh-aneh, entah itu di sosial media ya dan sebagainya gitu, atau mungkin terhasut dari temennya, bisa juga. Pada intinya mereka bersikap kayak gitu karena pergaulan di sekitarnya kayak gitu ya. Nah, kalau menurutku sih karena lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua, kalau menurutku. Nah, ini kan kurang sekarang nggak menutup kemungkinan. Bahkan ada kalau ngomongin masalah pergaulan, bahkan anak yang sekolahnya udah di pondok aja, mereka masih bisa melakukan hubungan di luar pernikahan kayak gitu. Gimana pendapat kalian tentang itu? Waduh, nggak tahu, aku nggak pernah mondok. Nah, ini Lagi ya, di Indonesia yang paling berperan besar sih kesadaran pribadi ya. Nah, iya benar. Padahal mereka udah nah, kembali lagi ke iman masing-masing kayak gitu. Apalagi di Indonesia ini masih tabu banget kan untuk dibicarakan. Jadi mungkin pas kecil kurang mendapatkan edukasi tentang hal-hal yang begitu. Iya sih. Ditambah lagi menurutku emang kalau film dan lain-lain sebagainya itu sekarang lebih gampang menampilkan sesuatu yang seharusnya dikasih rating umur kayak gitu. Untuk anak kecil gitu ya. Nah, jadi anak kecil sekarang tuh gampang banget mengakses sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat kayak gitu sih. Iya benar. Oh ya, ini aku ada pertanyaan. Ya, boleh. Bagaimana tentang pendapat kalian tentang fenomena sekarang nikah di bawah umur 20 tahun? Kan sekarang lagi rame kan kasus kayak gitu kan, yang bosen sekolah online, bosen kuliah online kayak gitu. Sebenarnya bukan karena corona juga sih, itu mulai dari dulu itu kan sudah rame gitu. Bagaimana pendapat kalian? Pak, dari aku sih sebenarnya gini, kalau masalah menikah di bawah umur nggak cuma akhir-akhir ini, bahkan dari zaman dulu pun itu dari kecil mereka udah dinikahkan, padahal mereka belum mengerti kalau mereka tuh suami istri, ada kisah yang kayak gitu guys, pokok intinya. Jadi kalau masalah pernikahan di bawah umur sih menurutku bisa jadi, kan persepsi orang masing-masing ya.
Bisa jadi mungkin mereka untuk menghindari hawa nafsunya, maksudnya daripada dilihat tetangga kanan kiri sering digonceng anak laki-laki atau gimana, akhirnya malah dinikahkan biar nggak menimbulkan fitnah-fitnah yang lain. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Kalau masalah bosen sekolah online terus nikah, persiapan apa yang sudah mereka punya untuk pernikahan kedepannya kayak gitu? Karena pernikahan kan nggak hanya akad, terus punya hubungan, punya anak. Nah, terus kalau cuma cuma modal kayak gitu nanti anak keturunannya mau dikasih apa kayak gitu. Mereka kan ya tergantung apa namanya persepsi sih. Kalau seandainya mereka memilih untuk nikah muda tapi mereka sudah punya modal semisal udah punya usaha, terus walaupun pendidikannya nggak lanjut tapi kalau modal untuk anak-anaknya ada, kalau mereka berpikir itu cukup bisa jadi ya Jual Popeyes. jualan jualan apa aja, ya, jualan apa aja dilakukan. Tapi sebenarnya ya kalau masalah umur sebelumnya belum mateng sih dibilang menikah di usia segitu. Pemikirannya belum matang Pemikirannya belum untuk mateng. jalan ke depannya dan sebagainya. Alhasil kan akhirnya banyak pernikahan dini yang berujung sama perceraian. Itu banyak banget tetangga-tetangga aku banyak yang kayak gitu. Habis punya anak akhirnya ditinggal. Kesenangan semata mungkin bisa jadi. Kesenangan di awal aja. Aku juga sependapat sih, soalnya nikah kan bukan tentang akad, bukan tentang kayak gitu, tapi ada juga kita harus paham bagaimana cara menjalani di rumah tangga, tentang ilmu parenting, terus cara menyelesaikan masalah. Kalau misal di umur segitu, secara mental itu mereka kan belum siap menghadapi masalah kayak gitu. Nah, betul. Bahkan kalau di tetangga-tetangga aku, masih banyak mereka yang nikah di usia muda, tapi masih membebani orang tua. Padahal seharusnya kan mereka sudah mampu, namanya sudah berkeluarga sendiri kan harusnya sudah mampu untuk mengurusi keluarganya sendiri tanpa tanpa Bantuan orang tua tanpa mencampurkan. menyusahkan. Nah, kayak gitu. Benar sih. Miris juga sih, waktu lihat di pengadilan agama itu banyak pasangan muda umur 20-an, bahkan kemarin ada yang umur di bawah 20 itu aku tahu itu dia sedang cerai. Iya kan, kayak Miris gitu banget. kasihan. Kasihan Itu nanti. cerai karena suaminya itu kayak gimana, kayak nggak mau bertanggung jawab kayak gitu. Di bawah Nah, ya 20 kan cerai. Nikah umur berapa ya jadi bawah umur 20 udah cerai? Nikah kalau nggak salah itu sekitar umur 17 tahunan mungkin nikah. lulus SMA berarti ya. Nggak lulus SMA, dia cuma sampai SMP. Oh, SMA berarti. Dia berhenti SMP, kemudian beberapa tahun nikah. nah ya kan kayak gitu nanti dampaknya ke anaknya jadi broken home lah, apalah kayak Iya. gitu. Kurang Kasihan kasih ya. sayang orang tua. Mm-mm. Mungkin ada lagi dari Rifki mungkin atau Atar. Aku sependapat. Apa sependapat gitu bang? Ada lagi satu sih. Ya cuma tanya pendapat aja ya, kita kan yo juga sama-sama awam nih. Yo. Sama belajar. Nah, bagaimana gini Rek? Kan nanti beberapa tahun kemudian toh kan pasti ada acara reuni kelas kayak gitu kan. Kan kalau menyentuh yang bukan mahramnya kan nggak boleh kan. Nah kan kita waktu ketemu kan pasti ada yang salaman-salaman kayak gitu. Nah, menurut kalian itu gimana gitu? Mau nggak nyalami, yo kayak nggak enak tapi ya wis tergantung kitanya aja wis kan yo. Jangan kan tunggu reuni kelas sama guru aja kita salim kan. Padahal lawan jenis kan. Kalau sekarang sih sebenarnya ada alasan untuk nggak salaman karena takut ketularan atau takut apa. Nah iya kalau sekarang. Berarti kalau
ketemu guru gini aja ya waktu mau pulang salaman gitu. Bukan Iya. murid, bukan mahram. Ya kalau di sekolahan aku sama guru sih cewek cowok, biasanya kalau misalnya aku ke guru laki-laki biasanya memang demand, jadi ya nggak salaman, paling cuma gini aja kayak gitu. Tapi kalau ke teman sih, kalau ke teman niatnya menghargai sih. Kalau aku tetap salaman, tapi niatnya juga menghargai. Kalau aku kayak gitu. Biar sopan aja gitu kan maksudnya. Heeh, biar sopan. Iya sih, sama sih. Tapi semisal kayak kamu ya yang ketemu temen cewekmu, kamu nggak mau salaman, kamu langsung kayak gini pun kayaknya nggak bakal tersinggung deh, nggak apa-apa menurutku. Kayak Iya, pasti nggak pasti apa-apa. pasti memaklumi gitu. Anu, gini aja ya. Punya wudhu. Padahal kering. Padahal kira Mau nambahi, boleh nggak? Boleh, nggak boleh, boleh. nggak boleh. Kalau menurut mazhabnya Hanafi itu kan nggak apa-apa kan? Kalau Nah, ya selama tidak ada apa ya Nafsu. syahwat ya. Kalau sing tak cari sih gitu di Google gitu. ya aku juga pernah sharing-sharing sama teman-teman remas ya itu kayak gitu pernah ya cuma sharing-sharing tentang itu aja sih tentang hukum Islam hanya kalau di Hanafi itu kan nggak apa-apa itu ya itu kan percayaannya situ ya kayak gitu kita kan Iya, benar. Tergantung mayoritas di kepercayaan masing-masing. Indonesia kan menganut Syafi'i kan ya Iya, kebanyakan. tapi kan kita ya juga harus ada dasarnya ya kan kayak gitu. Harus punya dasar. Ulama aja pendapatnya ada yang berbeda. Masa kita sebagai orang biasa bisa sama semua? Ya pasti kita nggak perlu saling menyalahkan lah kayak gitu aja Mas. Saling Iya. menghargai, saling memahami, Nah, memaklumi. itu kafir itu udah boleh itu kafir Dua aja ngomong kayak gitu, sumpah. Ingin tak tok ya tekuk bumi. Bid'ah. Saya perlu bacot ya. bukan main Indonesia kok. Oke, ada lagi mungkin Mungkin sekian diskusi kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.